Sama Xavi itu kritikan gue cuma satu. Dia terlalu menganak emaskan pemain La Masia. It would be very stupid kalau dia turunkan pemain itu lagi. Fred lagi, Tominay lagi. Iya. Wasitnya buruk sekali. Iya, oke. Anthony Gue Taylor. bisa terima itu. But it could happen ya. Ya, exactly. Arsenal kurang disurangin apa coba? Cuman yang jadi masalah adalah kenapa Chelsea tidak bisa kill the game di mana mereka mendapatkan peluang. Dan pemain-pemain yang baru bergabung, Angel Di Maria di Juventus, kemudian juga Lukaku yang balik lagi ke kandangnya, langsung nyetel gitu, langsung scoring coach. Dia kirim ke gua nih, jangan pernah tinggalkan 3 perkara ini. Sedekah walau sempit, senyum walau sedih, hina fans MU. Lu tahu gak siapa yang ngirim ini? Siapa? Tantowi Yahya. Oke, kita jumpa lagi dalam acara Just Saye dan terima kasih dukungan untuk R66 Media, terutama dari penonton Just Saye. Karena Just Saye akhirnya R66 Media mendapatkan, unboxing dulu coach. Lu dong yang buka. Mendapatkan silver button. Silver play button. Thank you. Gue juga punya yang silver tapi belum yang emas. Belum yang Beda. Oke, ini dia. Jadi terima kasih untuk dukungan Anda. Ini adalah pencapaian 100.000 untuk 100.000 subscriber ya. Oke, semoga kita secepatnya mendapatkan emas. Tapi kalau Anda nonton terus, nggak pelit-pelit amat, nge-subs kita ya. Nggak apa-apa deh, keikhlasan aja. Kita tuh nggak pernah masa ya coach ya. Betul sekali. Yang penting itu jadilah subscribernya Koci. Jadi member. Jadi member. Maka dia datang ke sini senyum-senyum terus Koci ya. Oke, baik, kita akan bicara banyak hal. Minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa ya, Coach ya. Dan Liga Inggris, kita mulai dari Liga Inggris. Ada 2 tim, Coach senyumnya lebar banget. Arsenal dan Manchester City sekarang masih sempurna ya. Gue itu kalau bahas Manchester, merah terutama, selalu dibilang nggak objektif. Padahal gue selalu objektif. Iya, lo objektif. Malah sekarang banyak yang bilang kayaknya coach itu penggemar fans MU gitu. Hanya gara-gara ada Ten Hag di situ dan banyak pemain Belanda, enggak juga. Enggak gini. Orang itu lupa bahwa ini baru 2 match. Ya kan? Jadi pendapat gue yang gue berikan sebelum satu bola ditendang tentang Arsenal, tentang Arteta, tentang Ten Hag, MU, Liverpool dan itu nggak ada yang berubah. Chelsea, Spurs. Ya, dan itu nggak ada yang berubah karena memang ada beberapa ya. Contoh sekarang kita ambil Arteta. Lu sekarang dukung Artetain? Enggak. Karena dalam 2 pertandingan itu sama sekali belum terbukti bahwa kekurangan Arteta di musim lalu itu berubah. Kekurangannya apa? Pada saat Arsenal stuck, dia tidak punya plan B, plan C. Satu. Kedua, dia tidak bisa memasang pemain yang benar pada saat ada yang cedera. Nah, gue pengen lihat apakah Arteta berubah atau tidak. Karena kedalaman skuad Arsenal sekarang lebih bagus daripada musim lalu. Dengan datangnya Zinchenko, Gapsus sama Saliba. Mereka bisa, belum Vieira yang pemain baru masih belum fit. Belum Marquinhos, cuman dia main di U23 kan. Nah, artinya kekurangan Arsenal itu belum kelihatan. Kemarin memang cetak 4 gol, tapi kebobolan 2. Layak menang iya, bermain lebih bagus iya. Squadnya lebih bagus daripada musim lalu, lebih berkualitas iya, betul. Tapi kita juga ini Liga Inggris. Anything can happen. Lihat aja Liverpool dua match pertama, lihat aja MU 2 match pertama. Jadi jangan terlalu dini mengambil keputusan bahwa ini jelek, ini bagus. Karena baru 2 game. Baru 2 game. Gitu. Tapi kalau Arsenal, Coach udah mengatakan bahwa at least Arsenal sekarang lebih bagus dari Arsenal tahun lalu. Dari sisi serangan. Tapi defense-nya belum terbukti. Pada saat serangnya stuck musim lalu, nggak ada kreativitas. Nah, sekarang pengen lihat apakah bisa seandainya mereka tertinggal terlebih dahulu, bisa mengejar nggak? Bisa meng-create chances nggak? Bisa mencetak gol? Tahun lalu, they create cukup banyak chances, tapi nggak ada goal getter kan? Nah, kan sekarang ada Gapsus. Nah, kalau dia cedera, Tia suruh masuk. Nasibnya seperti apa? Kan kita nggak tahu. Dan kalau gue bilang dengan pembelian
Arteta musim lalu dan musim ini, musimnya 100 juta lebih loh dia beli. Dia spend. Harusnya Arsenal nggak ada cerita lain selain masuk 4 besar. Kalau nggak masuk 4 besar, he failed. Gitu ya. Untuk gue ya. Oke. Baik, kita ke kota Manchester. Iya. Ya, ada dua tim yang sangat bersaing, satu merah, satu biru. Iya. Yang bak bumi dan langit. Iya. Satu peringkat 1, satunya peringkat 20. Lucu juga ya. Lucu juga karena apa? Satu Manchester City skor 6-0, sementara United kebobolan 6. Ya. Kalaupun masukin gol bunuh diri lah. Ya. Waduh, coach ini. Oke, kita komentar dulu tentang Manchester City. Ya, Manchester City praktis nggak kehilangan pemain, cuman Zinchenko, kehilangan Zinchenko, dan baru tadi gue baca mereka sudah taken kontrak 4 tahun dengan si Gomez, back kirinya Anderlecht. Oke. Tapi nggak tahu Itu bisa bagus. nggak tahu, gue nggak tahu. Oke. Tapi kalau seandainya dia belum, kan dia butuh waktu untuk adaptasi. Kalau dia seandainya nggak begitu bagus, mereka masih punya Cancelo. Cancelo bisa main di kiri kanan. Cuman satu plus poin besar yang di perbedaan Man City tahun lalu dan musim, yaitu Haaland. Haaland is a big factor. Absolutely. Di match pertama cetak 2 gol, kemarin tidak cetak gol tapi memberikan assist. Oke. Ada temen gue bilang, coach, tapi gue lihat Kevin De Bruyne nggak kasih dia assist atau apakah ada slack atau enggak. Justru tahun lalu mereka cetak banyak gol juga kan, Kevin De Bruyne lah, Sterling lah, oh ya mereka kehilangan Sterling juga, Mahrez dan lain-lain. Ya. Itu tidak berubah. Yang sekarang yang bertambah adalah masuknya seorang goal getter. Jadi pemain lain tetap untuk berusaha cetak gol. Cuman dengan adanya Haaland, jumlah gol harusnya lebih banyak, ya. lebih bertambah. Tapi bukan berarti semua bola, justru gue bilang jangan sampai semua bola ke Haaland. Itu akan lebih gampang dibaca. Haaland juga bisa matikan Haaland, selesai. Ya. Haaland pun juga bisa menjadi orang yang membuka ruang buat pemain-pemain lain. Dan itu sudah dia lakukan ya, Coach? Itu sudah dilakukan di match kedua dan itu adalah itu juga kontribusi. Yang penting kan semua pemain memiliki kontribusi walaupun dia tidak cetak gol atau apa, yang penting dia punya kontribusi untuk hasil akhir tim ini. Gitu. Oke, we go to the red. Ya. Wah, ini menarik nih, Coach. Gue udah bilang kemarin. Ini Gus ini bisa 2 jam ngomong kalau bicara. Iya, nggak ada masalah. Manchester merah. Karena kita harus bahas ya. Ya. Anda boleh ini bilang MU TV, tapi saya pikir kita sepakat lah. Karena yang paling menarik untuk dibahas itu adalah Manchester United sekarang. Ya. Dulu hebatnya, sekarang hancurnya. Ya. Tapi gue udah bilang, Coach, ini kalau lawan tim-tim yang di depannya Kecil. B gitu, itu susah loh. Jadi masih ada lagi Burnley ya. Masih ada Bournemouth. Jangan-jangan ini MU ini kalau lawan Bandung Raya sama Borneo FC juga kalah deh. Coach, apa yang terjadi kepada MU, Coach? Ya enggak, gini, bahwa MU tidak bermain seperti pramusim, itu sudah kelihatan dalam 2 match. Artinya, di pramusim mereka bisa bermain, regardless the score. Nggak usah lihat skor, tapi dari permainannya. Di pramusim mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa bermain bagus. Ya. Kenapa di IPL nggak bisa? Oke? Pertanyaan kan ada 2. 1, apakah mereka secara mental nggak sanggup? Karena yang diturunin di pramusim dan itu juga. Itu juga yang main. Ya. Atau faktor kehadiran Ronaldo Yang merusak atau tidak membuat harmonis. Kemarin waktu kalah 4-0 lawan Brentford, Ronaldo itu tidak berterima kasih kepada fansnya. Dia tidak memberi salam ke tangan, shake hands ke Erik ten Hag. Dia langsung keluar sampai ditegur McLaren, asistennya ten Hag. Steve McLaren. Ya, jadi gue melihat Ronaldo ini memang sengaja berattitude yang tidak profesional, Tidak menyenangkan. agar dia dijual Masalah nggak ada yang mau beli. atau kontraknya at least di-terminate. Sekarang kalau kontraknya tidak di-terminate, kan klub masih bayar fee ke dia. Nah, dia berusaha untuk dengan attitude yang jelek, yang tidak mendukung. Separah itukah, Coach, karakter seorang Ronaldo yang selama ini kita kagumin sportivitasnya? Kayaknya seperti itu, karena kemarin waktu De Gea bikin kesalahan, dia marah-marah sama De Gea. Kan nggak fair. Tahun lalu siapa yang menyelamatkan MU? MU rank 6. Kalau nggak ada De Gea, rank 12 itu MU. 14 bilang fair, Coach. fair aja, Ya. ngerti nggak?
Tapi kenapa sekarang dan De Gea pun mengakui setelah press conference dia pada saat post match press conference dia bilang saya ingin memberikan pernyataan. Jadi akhirnya dia tampil, dia bilang kita hari ini kalah 3 poin ya karena saya. Sportif. Tapi di sisi lain kan 95% match diselamatkan oleh dia sebelum-sebelumnya. Ya. Bahwa dia sekarang bikin 2 blunder yang ujungnya kalah. Ya, it happens. Cuman pertanyaannya kedua kan adalah, gue kan selalu bilang, lu kebobolan 4, cetak 5 gol, you still win the game. Ya. Yang jadi masalah depan juga nggak create Dan peluang. nggak golin apa-apa. Iya. Nah, kembali lagi ke beberapa pundit, kalau gue boleh salahkan Ten Hag itu cuma satu. Dia terlalu percaya kepada pemain itu aja. Betul. Di pramusim dan di 2 match pertama, sementara pemain itu yang diberi kepercayaan tidak memberikan tanggung jawab di lapangan. Itu bahkan dia bilang di halftime saya ganti 3 pemain, tapi saya juga bisa ganti 8 lainnya. Artinya dia tidak puas dengan 11 pemain yang turun di lapangan. Nah, yang seru kan sekali lagi ini baru 2 match. Gue pengen lihat match ketiga. Ya. Kalau dia tidak ganti minimal 5 pemain dari starting lineup, nggak mungkin ganti 11 karena benchnya terlalu muda, terlalu kurang muda. At least 5 pemain lah dia harus ganti. Kalau dia tidak melakukan itu, dia bunuh diri. Kalau gue bilang, dia udah nggak direspek. Karena dia di hari pertama dia datang, dia mengatakan ini klub besar. Ya. Semua pemain harus bermain untuk tim. Semua pemain punya hak dan kewajiban yang sama dan semua akan diberi kesempatan. Ya. Nah, pemain cadangan kayak Elanga, AWB, Donny van de Beek, Malaysia, mereka kan ingin menunjukkan bahwa mereka bisa. Ya. Oke, di atas kertas Elanga masih 2 level di bawah Sancho. Dari sisi harga, dari segala segi. Tapi Sancho kalau nggak perform, apakah dia dimainkan terus? Kalau Rashford nggak perform, apakah dia harus main terus? Termasuk Bruno ya. Termasuk Bruno yang tidak perform. Exactly. Ini harus dilakukan oleh Ten Hag. Ini udah bukan masalah harus menang atau tidak lawan Liverpool. Kalah lawan Liverpool atau kalah lawan Brentford atau kalah lawan Fulham, tetap 3 poin. Ya. Yang harus dilakukan sekarang menurut gue itu mengembalikan kepercayaan dan teamwork. Dan menggeser membangku cadangan pemain yang egonya terlalu tinggi. Salah satu itu Ronaldo. Ya, saya setuju. Saya kan udah pernah berulang-ulang mengatakan, jangan-jangan Ronaldo tuh, ya, kita hormat dengan kehebatan dia. One of the best football player yang pernah dilahirkan di dunia. Setara dengan Messi, dengan beberapa nama yang lain yang tidak banyak. Tetapi menurut saya, sekarang dia udah bad influence lah. Bad influence, betul sekali bad influence. Tidak berikan contoh yang baik juga ya. Ini momentum yang tepat untuk Erik ten Hag menunjukkan bahwa he's the boss. Yang kekurangan di zamannya Ole, zamannya Rangnick adalah otoritas di ruang ganti. Nah, pada saat tim sekarang terpuruk, Erik ten Hag harus menunjukkan otoritasnya bahwa he's the boss, dia yang kontrol, dia coach menunjukkan bahwa semua pemain punya hak dan kewajiban yang semula saya tuh kagum banget dengan Ten Hag, ya, keras, kepala batu, kayak banyak orang Belanda lah. Dan nggak mau tawar menawar ya. Jam latihan dia teriak-teriak, tapi dengan Ronaldo lembek loh. Termasuk dia membela Ronaldo nggak ikut pramusim. Termasuk Ronaldo kemarin pulang duluan, dia bela itu coach. Betul, itu juga yang dikatakan Ruud Gullit. Di mana konsistensinya dia? Ada apa? Di belakang di belakang layar ada apa? Kok dia lembek terhadap Ronaldo? Pada saat Ronaldo halftime pulang, dia bela tuh. Iya, cuman akhirnya dia dicadangkan kan. Dia tidak main full. Walaupun akhirnya dimainin juga. Iya, karena mungkin dia nggak banyak pilihan juga. Martial cedera. Kalau Martial fit, Martial yang main. Kalau saya nih, ya, walaupun nggak mungkin juga saya jadi pelatih, taruh pemain-pemain muda aja kalau. Gue setuju. Ada Garnacho ya. Justru gue bilang ini masih ada 15 hari. Ronaldo itu harus, kalau gue bilang dijual. Udah terminate kontraknya aja. AC Milan, Inter Milan udah nggak mau juga beli. Nggak ada yang mau. Toh bisa hemat gajinya gede. Ya kan? Dengan beli pemain. Tapi di sisi lain, Rio Ferdinand sama Gary Neville mengatakan juga, mereka itu tidak nyerang Ten Hag, menyerang attitude pemain dan manajemen. Betul. So far ya. Rio Ferdinand bilang,
pada saat Erik ten Hag datang, dijanjikan akan datang minimal 6 pemain. 5-10 pemain kalau Rangnick usul ya. Rangnick usulkan segitu. Minimal 6 pemain. Sekarang hanya 3. 3, dan itu pun bukan yang top banget lah. Bahkan Malaysia cuma 17, Eriksen gratis, Alvarez hampir 50-an. Martinez. Ya, Martinez hampir 50-an. Sementara 1 bulan terakhir nggak ada pergerakan. Gue pikir 1 bulan terakhir mereka itu underground, cari pemain nego, dan mungkin sekarang yang bertambah hanya Rabiot. Rabiot kalau dibanding Fred McTominay mungkin lebih bagus, ya. Tapi apakah ini pemain yang bisa ngangkat MU level De Jong? I don't think so. Iya kan? Nah, sekarang Frenkie De Jong kontraknya atau apa kemungkinan besar nggak datang. Siapa yang mau didatangkan lagi dalam sisa 15 hari ini? Yang lucu coach, ya, Ryan De Masip salah satu Mancunian fanatik gitu. Ya, sangat fanatik dia. Dia mau bakarin semua, dia bilang. Dia jersinya dia beli yang ori-ori. Oh iya. Yang bekas dipakai ratusan juta. Gue karena Rian itu sering ke Old Trafford juga kan. Oh iya, dia nemuin Solskjaer, dia pemuja Solskjaer. Iya. Dan dia yang lucu banget, dia nge-tweet terakhir tuh, nge-posting terakhir, kenapa MU kalah, gue yang dibully ya. Dan bullying terhadap fans MU itu luar biasa coach. Ini ada nih, gue dikirim lucu. Anak ke-1 pengen kuliah lanjut S3. Ini mimpi seorang bapak yang nggak mungkin bisa diwujudkan. Anak kedua pengen nikah sama kartun. Anak ketiga pengen lihat Manchester United ngangkat trofi. Gila. Ini gue bilang sebagai reaksi, kita flashback tahun lalu. Iya. Tahun lalu Arsenal 3 match pertama kalah. Yang pertama ngebully di match pertama di mana Arsenal kalah lawan Brentford. Brentford ini itu fans official Man United Indonesia. Fans official loh. Oh iya, dia di Twitter dia posting sampai ranking 18, Arsenal kan 20. Karena match pertama kalah 3-0 atau berapa. Dia bilang jangan cari yang nggak ada. Nah, sekarang kan kena karma. Ibarat MU kalah lawan Liverpool, jadi sama kayak Arsenal tahun lalu 3-3 kalah, tapi habis itu Arsenal bangkit. Nah, sekarang tinggal pertanyaan kan, apakah MU bisa bangkit atau tidak? Ada yang bilang menghibur diri coach, ini kan baru dua game kekalahannya. Setuju. Masih ada 36 potensi kalah lagi. Betul, setuju. Cuman kuncinya kalau gue bilang salah satu ya Ten Hag harus berani ambil sikap. Yes. Ini ada fans Arsenal, Gunnar yang fanatik banget coach. Dia kirim ke gua nih, jangan pernah tinggalkan 3 perkara ini. Sedekah walau sempit, senyum walau sedih, hina fans MU. Lu tahu gak siapa yang ngirim ini? Siapa? Tantowi Yahya. Aduh, ada juga yang bilang kalau lo pakai jersey MU yang hijau tuh coach, lo dapat bakso gratis. Pokoknya bertebaran lah. Oke, MU. Terserah lu lah. Pokoknya gue tetap cinta. Semoga ada harapan, dan harapan gue satu, Glazer out. Ini orang timnya lagi kalah, bukannya spend banyak, malah spendnya lebih sedikit. Betul. Padahal yang keluar banyak kan. Iya, keluar banyak. Iya, 6 pemain kalau nggak salah keluar. Kok dia cuma nggak beli, baru 3 pemain sebentar tinggal 15 hari. Pelit amat. Untuk gue sih agak aneh. Oke, coach, kita tinggalkan MU dengan penderitaannya. Kita menuju, ada drama besar, yaitu perseteruan. Ini udah hampir berantem tuh Tuchel dan Conte. Ini menunjukkan derby London itu gila ya coach. Gue lihat gue melihat perseteruan antara Conte sama Tuchel itu lebih ke frustrasinya Tuchel. Lebih ke frustrasinya Tuchel bahwa dia kehilangan poin di menit 95. Oke, kita bisa sedikit flashback masalah pelanggaran yang terjadi sebelum gol itu terjadi. But sepak bola itu tidak dimainkan oleh robot. Bahwa itu pelanggaran, I agree. Ini pelanggaran. Asumsi salahkan wasit. Wasitnya buruk sekali. Ya, oke. Gue bisa terima itu. But it could happen ya. Ya, exactly. Arsenal kurang disurangin apa coba. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa Chelsea tidak bisa kill the game di mana mereka mendapatkan peluang. Maka dari itu Mount, Sterling, Havertz itu main bagus. Pergantian posisinya itu very smooth semua. Menutup ruang, buka ruang. Cuma mereka bukan goal getter. Mereka tidak punya goal getter, maka sampai detik ini bahkan
Auba aja yang dari Arsenal yang usianya 33 diincar sama mereka. Ya. Karena tier 1 itu Ronaldo pun kalau Ronaldo kan Tuchel nggak mau. Tapi Tuchel mau Aubameyang. Artinya mereka benar-benar haus seorang striker yang bisa menggantikan. Jadi Tuchel sadar ya. Tuchel Kalau sadar dia tidak punya killer ya. nggak punya killer, dan mereka tahun lalu beli Lukaku 120 nggak berhasil juga. Sekarang di loan ke Inter. Werner juga udah cabut. Sterling datang gantiin Werner, tapi penggantian Lukaku ini kan belum ada. Oke. Nah ini yang dia cari. Tapi kalau gue bilang kemarin, tapi gue setuju kalau Tuchel bilang harusnya kita yang menang. Ya. Tapi mungkin Tuchel lupa, ini sepak bola bukan matematika. Dalam arti, lu bisa create banyak peluang, lu bisa main bagus. If you don't score, lu selesai. Dan berapa peluang sih yang didapatkan Spurs? Mungkin dari 3 peluang, 4 peluang, 2 gol. Duanya setengah peluang lah. Yang Kane sama Sessegnon, sudut sempit, Kane yang kejauhan shooting. Tapi kembali lagi, Chelsea dapat banyak peluang untuk kill the game, and mereka meninggalkan. Nah, itu yang gue bilang membuat Tuchel frustrasi, sehingga pada saat salaman, Conte tidak melihat mata dia, hanya sekedar salaman. Itu gue setuju Tuchel marah, coach. Ya, itu gue setuju Tuchel marah. Paham juga. Gak sopan itu. Memang nggak sopan, cuman Conte-nya. Ya, cuman yang dilakukan Tuchel juga pada saat Chelsea cetak gol, dia lari di depan di depan Conte. Ya, itu nggak etis juga. But it happens lah. Dalam sepak bola kita tahu bahwa emosi itu pasti ada, tapi nggak usah dibesar-besarkan. Makanya gue nggak setuju kalau media besar atau media mainstream bilang, oh, IPL melahirkan perseteruan baru. Gue bilang ini bukan perseteruan. Itu derby itu, ini perseteruan kayak gini udah berlangsung berapa tahun sebelumnya ya antara Chelsea Spurs. Ya, cuman antar personal lah, antar Tuchel dan itu. Gue bilang ini bukan perseteruan. Next matchnya mungkin mereka salaman atau apa. Ini biasa dalam sepak bola. But I think when the game is over, udah selesai dong. Iya, harusnya selesai. Lu sporting dong. Salaman natap muka dong. Memang. Gua aja pribadi orang kalau salaman nggak ngeliat muka marah. Iya, memang betul. I agree. Cuman ya, that kind of things happens. Mungkin tensinya tinggi banget ya. Tensinya lagi tinggi, dan sebelumnya kan udah ribut duluan masalah pelanggaran Havertz dan lain-lain. Tapi ya, is okay lah. Tapi lu setuju ya bahwa Cucurella itu memang ditarik dan itu memang mestinya disemprit dong. Iya, harusnya itu di luar dapat kartu merah atau whatever atau nggak kartu. Corner kedua itu nggak diberikan karena ini pelanggaran. Cuman nggak tahu juga kenapa nggak diberikan. I really don't know. Padahal itu di depan mata wasit loh. Dan sehingga ada satu petisi Chelsea tidak mau lagi dipimpin oleh Anthony Taylor. Itu pernah kejadian nggak, coach? Satu tim bisa minta, gue nggak mau dipimpin oleh wasit. Itu privilege-nya UEFA. FA. Wow. Tapi ini, saya pikir ini akan menjadi membuat drama di sepak bola dalam Liga Inggris menjadi makin menarik untuk ditonton. It's not just a game. Ada faktor-faktor di luar itu ya. Oh ya, itulah yang membuat IPL lebih seru daripada liga lainnya, karena semua bisa saling mengalahkan. Kita lihat MU 2 match pertama kalah, Liverpool 2 match pertama seri. Ya kan? Jadi nggak bisa diprediksi, dan Liverpool ujungnya juga akan bersaing untuk jadi juara. Pasti akan bangkit lagi, tapi faktor kejutan ini itu sangat besar di Liga Inggris. What happened to Liverpool, coach? Liverpool sih, kalau gue bilang mereka nggak bermain buruk loh. Semenjak si Nunes dapat kartu merah di menit 60-an, mereka tetap menguasai pertandingan, bahkan bisa cetak 1 gol. Oke? Cuman yang jadi masalah kembali lagi seperti kasusnya tahun lalu, match pertama, benchnya itu jelek banget. Si Matip cedera, Joao Matip, aduh siapa itu namanya? Konate cedera, Thiago cedera, Jota cedera, Firmino nggak ada di situ, bahkan sampai Nunes ketemu MU nggak akan main juga, suspend juga. Akhirnya kemungkinan besar ya kalau Firmino nggak balik, Luis Diaz digeser ke tengah. Carvalho yang masih masih bocah kemarin sore, badannya kayak Amad Diallo, didorong dikit jatuh. Tapi yang nggak punya banyak pilihan. TAA di match pertama main jelek, kemarin lumayan lah.
Kalau main jelek, kemarin yang jelek itu Robertson. Robertson digantikan Tsimikas. Tsimikas itu crossingnya parah sampai gue tweet. Tsimikas kalau kita bicara soal crossing sama AWB itu 11-12. Kalau pemain di sini orang crossing beda 2-3 meter itu wajar, ya kan? Oke. Ini beda 10 meter, 11 meter. Berapa kali? Sampai diomelin sama klub. Tapi gue udah bilang berkali-kali, Tsimikas ini level masih 2 level di bawah Robertson. Nah, kemarin Robertson main jelek, nggak ngaruh juga, nggak ngebantu juga. They don't create many chances. Ini juga berkat satu skill individu dari Luis Diaz, tapi di luar skill individu dan gol yang luar biasa kerennya itu, nggak begitu kelihatan juga Diaz. Dari menit 0 sampai gol itu terjadi, Diaz nggak kelihatan juga. Sama kayak Harry Kane waktu di pertandingan Kemarin melawan juga nggak Chelsea kelihatan. ya nggak kelihatan. Tapi di menit 95 dia bisa cetak gol. Itu yang coach bilang pemain setipe Kane itu satu peluang cukup ya, Coach? Iya, betul. Sama kayak Van Basten dulu lah. Tapi Van Basten lebih bagus. But anyway, ya kembali ke kedalaman skuadnya Liverpool ini jelek. Kalau begini terus, kalau mereka dalam 2 minggu ke depan nggak beli pemain, bisa jadi kejadiannya 2 tahun yang lalu di mana MU jadi runner up, mereka nggak kemana-mana, itu bisa terulang lagi. Oke. Karena pemain kayak Mane itu nggak kelihatan di Luis Diaz dan Nunes, that's different. Beda tipe. Iya, dan Salah itulah belum on fire lah, belum salah yang kita kenal lah. Oke. Sebelum kita membahas hasil Serie A dan La Liga, kita yakinin betul ya bahwa banyak masih hal yang bisa dieksplor dari game-game yang akan terjadi di IPL ya, Coach ya? Ya, nah kalau kita bicara explore, buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo nih. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Mau apa lagi coba? Pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi lebih lanjut. Oke, thank you Evo. Dan Coach, kita ke Serie A. Ya, menarik juga ya, karena tim-tim besar semuanya menang. Dan pemain-pemain yang baru bergabung, Angel Di Maria di Juventus, kemudian juga Lukaku yang balik lagi ke kandangnya, langsung nyetel gitu, langsung scoring, Coach. Kita lihat AC Milan menang 4-2 lawan Udinese. Mau komentar? Enggak, itu make sense. Memang harus menang. Ya, beruntung semua 6 tim besar di Serie A ketemunya bukan lawan kuat. Kayak Juve menang 3-0 Sassuolo. Gue masih ingat tahun musim terakhir Sassuolo itu dibantai sama AC Milan 4-0. Jadi ini bukan tim kuat-kuat amat. Napoli. Verona. Cuma Juve itu kehilangan Di Maria ya. Dan Di Maria kemarin main keren, cetak 1 gol. Dengan kehadiran Di Maria, apalagi nanti Pogba, itu akan sangat membantu Vlahovic. Nah, kalau misalnya Di Maria nggak ada, Pogba juga nggak ada. Pogba minimal 3 bulan. Nah, exactly. Menjalani hukum karmanya, Coach. Nah, apalagi itu yang terjadi, artinya peluang untuk bisa cetak gol itu sudah berkurang. Jadi untuk yang bisa supply Vlahovic ini, I don't know siapa. Napoli menang atas Verona 5-2 ya, Coach? Ya, wajar. Lazio 2-1 di Bologna, ya agak tipis. Kayak Inter menang Lecce itu di menit 95, dan yang cetak gol itu Dumfries, winger kanannya. Tapi kembali lagi, klub-klub besar ini kan, mereka bisa cetak gol di detik-detik akhir. Dan ini mereka lakukan juga. AS Roma juga keteteran menang lawan Salernitana. Yang kita tunggu adalah pada saat tim-tim ini bertemu. Big match. Siapa yang napasnya lebih panjang. Dan kalau gue lihat terutama dari sisi komposisi pemain, dari pembelian, ya untuk gue sih tetap 3 kandidat kuat untuk jadi juara. AC Milan, Inter sama Juve. That's it. Mourinho? Enggak, gue tahu. Jawaban lu gue tahu.
Ada salah apa Mourinho sama coach Mourinho itu? itu nggak jauh beda sama kayak Spursnya Conte ya. Mereka Ya. beli banyak pemain, tapi yang main cuma 2-3 dan memang kedalaman squadnya lebih bagus. Cuman dari sisi permainan gitu-gitu aja. Jadi nggak, Lu nggak ngaku kalau Mourinho itu salah satu pelatih terbesar, coach? absolutely not. Kenapa sih, coach? Dia kan pialanya paling banyak. Enggak, untuk gue piala bukan parameter. I mean kalau lu pegang tim yang memang sudah hebat, ya piala dengan gampangnya datang. Itu yang terjadi pada Mourinho. Itu yang terjadi. Tapi waktu dia pegang Inter dapat piala champion, keren dong. Ya, dia itu bagusnya mungkin pada saat dia pegang Porto ya. Mungkin Inter masih lah. Inter masih gue masih bisa. Tapi setelah dia pegang Madrid udah mulai ngaco. Udah mulai ngawur. Nah, terus sekarang Conference League aja dibanggakan is a big job. Conference League itu piala RT RW di Eropa, ngerti nggak? Jadi untuk gua apa yang lu harus dibanggakan sebagai AS Roma yang klub besar memenangkan Conference League is a big job. Buktinya ujung jalan lu rank 6 juga kok di Serie A. Ya kan? Makanya lu tahun ini beli banyak pemain. Apakah bisa? We'll see. Gue yakin tidak. Oke. 4 besar aja nggak masuk. 5 lah kalau gitu masuk. Kenapa? 5 masuk lah ya. Ya, 5 Lebih masih baik bisa. 1 tingkat lah. Kan mainnya bagus, ada Dybala ya. Ya, tapi yang penting nggak main di UCL. Terganggu banget lo kayaknya. Coach, La Liga Barca ternyata draw ya, dan Ya. Real Madrid keren banget mainnya. Mau komentar? Keren sih enggak, karena Real Madrid menurunkan 2 pemain muda. Jadi Modric sama Casemiro dicadangin. Si Camavinga sama Tchouaméni diturunin. Oke. Ternyata mereka ketinggalan. Nah, setelah 2 pemain ini diganti, baru mereka cetak 2 gol. Tapi Ancelotti juga bilang, Tchouaméni sama Camavinga ini tidak menunjukkan kehebatan mereka pada saat latihan. Bahkan dia tambahin, nampaknya jersey Madrid ini mungkin lebih berat. Nah, Tapi kan menang, Coach. Artinya iya, kalau menang, kan menang itu ada 2. Menang kebetulan atau menang dengan confidence, dengan permainan bagus. Jadi kalau ini? Kalau menang permainan bagus, itu akan dibawa ke next match-nya. Ya kan? Tapi kalau menang pas-pasan, gue nggak yakin percaya dirinya para pemain Madrid akan Jadi coaching bagus. kemarin itu pas-pasan. Kemarin absolutely pas-pasan. Murni karena kalau seandainya Casemiro sama Modric masuk itu dibantai. Amirnya dibantai. Bukan nggak bisa sebaliknya, coach, kesimpulannya. Dengan Modric sama Casemiro nggak main aja, mereka masih bisa menang. Mereka menang pada saat 2 pemain diganti. Mereka cetak gol. Oke. Kalau itu logikanya. Iya, logikanya di situ. Jadi si Tchouaméni atau Camavinga bahkan di 40 menit 45 sudah diganti. Nah, yang satunya menit 60-an. Baru di situ cetak 2 gol. Artinya Madrid itu memang tergantung. Kalau 11 starter yang turun, Madrid luar biasa. Semua tim di seluruh dunia bisa dikalahkan. Itu yang coach pernah khawatirkan ya. Iya. Kalau pemain-pemain tuanya itu ada yang cedera atau tidak bermain, bagaimana Madrid? Ya, karena pelapisnya itu jaraknya terlalu jauh usianya, dan mereka benar-benar nggak berpengalaman. Dan kembali terbukti di UCL itu, gue masih ingat waktu lawan Chelsea, Camavinga main dari awal starter. Menit 45 babak pertama harus langsung ditarik. Harusnya dia dapat kartu merah. Mainnya jelek banget. Nah, makanya kalau dia beli pelapis untuk 3 pemain senior ini, beli pelapis yang 25, 26, 27 usianya, minimal itu bisa secara mental akan lebih matang. Mereka masih bisa beli kan? Window belum tertutup. Ya, tapi mereka nggak mau beli lagi. Iya, bingung aja saya. Iya, duit banyak. Mereka beli Tchouaméni 100 juta, udah gila itu. Duit banyak ya, coach. Iya. Iyalah. Pelapisnya Benzema siapa? Nggak ada. Nggak ada. Mereka kehilangan pemain cukup banyak walaupun tua-tua ya. Iya, tapi pelapisnya nggak ada. Dan bahkan datingan Rudiger, oke, bagus. Alaba, gue juga bilang bagus. Cuman di kanan, Carvajal cedera, Vasquez yang cover. Di kiri, Mendy, gue nggak tahu siapa yang bisa gantiin. Marcelo udah nggak ada lagi. Barcelona Jadi ini sangat rentan. Nah, Barcelona, ya coach, dengan hanya Koundé dari 7 pemain yang dibeli, hanya 1 belum didaftarkan, yaitu Koundé, yang 6 bisa bermain. Nah, Barcelona ini dapat banyak peluang kemarin. Kalau bisa bilang kurang beruntung, iya. Kenapa? Karena kipernya Rayo Vallecano ini jadi man of the match.
Artinya dia baik bagus dong. But that's okay. Cuman yang gue agak sama Xavi itu kritikan gue cuma satu. Dia terlalu menganak emaskan pemain La Masia. Kemarin di tengah itu Xavi, Pedri sama Busquets. Kemarin di tengah tidak ada kontrol bolanya. Tengah itu nggak mendominasi. Mestinya siapa yang lebih bagus? Ada De Jong pada saat di babak kedua, De Jong sama Kessie masuk itu lebih dikontrol ini tengah. Nah beruntung Busquets kena merah. Semoga dapat 10 pertandingan ya, yang mungkin cuma dapat 1 atau 2 pertandingan karena 2 kali kuning kalau nggak salah. Ya. Nah, di situ gue pengen lihat seperti apa. Semoga kalau De Jong dijadikan peran Busquets dan dia bermain luar biasa, berani nggak dia cadangin Busquets? Enggak, dia itu terlalu menganak emaskan La Masia, padahal squadnya itu bagus. Kedalaman squadnya pun sekarang lebih bagus, banget, ya. lebih bagus daripada Madrid. Jadi kalau tahun ini Barca nggak juara, Xavi gagal. Sesimpel itu. Oke, Atletico menang 3-0, coach. Ya, Joao Felix kali 3 assist. Ya, ini match pertama Atletico juga akan menjadi pesaing terberat Madrid dan Barca, cuman ujungnya ya itu aja. Mereka tidak punya pembelian signifikan. Morata itu akan dijual lagi. Oke. Gue nggak tahu, kalau mungkin ke MU atau ke Chelsea, I don't know. Coach, akan ada big match minggu depan. MU melawan Liverpool. Ya. Akankah apa MU akan bangkit dan memenangkan pertandingan seperti pre-season? Atau memang MU lagi parah benar? Yang jelas, dua-dua ini lagi ada masalah bersama. Jadi gue tidak lihat Liverpool akan menang kayak tahun lalu. Babak pertama atau berapa udah 0-4 atau 0-5. 0-4 atau 0-5 ya. Gue tidak melihat Liverpool akan se-powerful itu karena memang terlalu banyak yang cedera. Nah, sementara MU ya kembali ke Ten Hag, berani nggak untuk gue menang lawan Brentford atau lawan Liverpool itu sama-sama 3 poin. Ya. Kalahnya juga sama-sama 3 poin. Jadi nggak perlu menganak emaskan pemain-pemain yang sudah diberi kesempatan berapa kali dan gagal. Oke. Jadi kalau seandainya dia berani membangku cadangan 4-5 pemain, kasih kesempatan kepada pemain, toh pemain cadangan ini yang akan menjadi starter, kalau jelek tetap bisa diganti kan di babak kedua. Itu I think MU bisa memberi perlawanan asal attitude mental, dan itu yang nggak ada parameter yang kita tidak tahu. Kalau mereka punya mental seperti di pramusim, ketemu Liverpool, eagernya itu tinggi sekali untuk melawan. Bisa aja mereka, gue nggak bilang menang, tapi mempersulit Liverpool. Nggak kayak lawan 2 match pertama. Itu kan benar-benar menyedihkan. Jadi kembali lagi bukan masalah kualitas pemain, tapi menunjukkan bahwa mereka bisa menyingkirkan ego demi kepentingan tim. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Ten Hag. Jadi berani mengambil tanggung jawab, dan itu tidak dilihat. Dan peran Ten Hag, ya keberanian dia untuk bongkar pemain. Kalau kan ada istilah never change the winning team. Tapi kalau timnya kalah, bongkar dong. Exactly. Bongkar betul. Dong. Ya biar ada kemungkinan untuk menang. Betul. Makanya it would be very stupid kalau dia turunkan pemain itu lagi. Fred lagi, Tominay lagi. Iya. Shaw lagi, Dalot lagi, Rashford lagi, Sancho lagi. Dia harus rombak. Kalau saya tuh pemain muda semua tuh, coach. Ini James Garner mau dijual. Mungkin nggak semua ya, tapi at least pemain kayak Elanga, kayak Garnacho, kayak Van de Beek, Zidane, kayak itu layak diberi kesempatan. Sesimpel biar pemain yang inti-inti ini punya rasa rasa ada kompetisi berkompetisi. Iyalah. Bahwa kalau lu tidak main bagus, lu bisa diganti. Dan sekarang mereka tidak merasakan. Kalau mereka Rashford, Sancho lah, untuk gue mainnya jelek banget. Kalau mereka di match ketiga tetap main, mungkin mereka punya pikiran, I don't care lah mau main jelek, toh gue main terus. Nah, pemikiran ini nggak boleh terjadi. Kenapa Varane nggak dimainin nih, coach? Yang nggak ngerti, mungkin karena kemarin di babak kedua udah mulai main, bisa juga si Martinez digeser sebagai DM kan. Terus Varane sama Maguire akan bermain. Makanya gue tunggu kejutan ini lawan Liverpool seperti apa. Oke. Tapi belum tentu dimenangkan juga oleh Liverpool. Oh ya, belum tentu. Karena ini big match, dan every big match itu atmosfernya beda. Dan gue rasa pemain MU ini masih punya harga diri ya, masih punya malu. Mereka lihat kalau masih punya, lihat musim lalu di mana mereka dipermalukan di Old Trafford.
Ya, total ya. Jadi ini nggak boleh terjadi lagi. Oke, Coach, terima kasih. Kita udah 40 menit lebih ya. Jadi terima kasih banget dan kita udah memenuhi permintaan Anda untuk tayang 2 kali seminggu. Doain terus ya. Sementara kita jangan lupa hari Minggu tontonlah Road to Qatar bersama saya dan Coach. Kita akan bahas grup B. Ya, ini grup yang cukup menarik karena ada Inggris, ada Wales, kemudian ada USA dan ada Iran. Ya, jadi pasti menarik. Dengarkan apa yang ulasan dari Coach. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.